Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi akan mengupas kitab kita, yaitu kitab Kejadian pasal yang 12 ayat 10 sampai 20. Yang akan saya bawakan hari ini berjudul Menghalalkan Segala Cara. Untuk mendapatkan suatu hal, biasanya harus ada usaha atau effort agar berhasil mendapatkannya. Saudara pernah tidak melakukan sesuatu yang berat, tetapi karena terlalu susah, akhirnya mencari cara yang sebenarnya itu salah, tapi merupakan jalan pintas agar bisa terhindar dari kesulitan itu. Misalnya aja, sesuatu yang salah dan marak terjadi di kalangan pelajar saat ini. Pasti ini para pelajar sama mahasiswa tahu nih akan hal ini, yaitu joki tugas. Ini lagi banyak banget, bahkan dibuat jadiin bisnis gitu ya. Jadi banyak sekali kayak joki tugas mata kuliah, dan bahkan yang paling parahnya lagi adalah joki skripsi. Hal seperti ini pantaskah saudara ambil sebagai jalan pintas gitu? Mengingat bahwa misal Anda itu calon dokter, calon arsitek gitu, itu kan berhubungan dengan kesehatan manusia gitu, berhubungan dengan struktur bangunan gitu. Kayak apakah nggak bahaya jika kalian sebenarnya selalu joki dan tidak pernah menggarap tugas Anda sendiri gitu? Itu kan bahaya ya saudara. Ini soalnya tentang tanggung jawab dan kualitas diri Anda sendiri. Atau tentang hal nyontek atau ngepek istilahnya. Ini tuh malah jadi sebuah hal yang udah biasa di kalangan pelajar gitu. Jadi kayak, halah, ada yang gak nyontek dibilang, halah, pelit atau gimana gitu. Terus ada juga yang malah karena sering nyontek akhirnya tuh menjadi bad habit. Jadi ketika dia ke jenjang berikutnya, misal dia udah kebiasaan nyontek dari SD, nanti SMP, SMA sampai kuliah pun dia akan nggak mandiri dan butuh bantuan dari orang lain gitu. Jadi nggak jujur gitu istilahnya. Sebelum lebih dalam, mari kita baca dulu kisah Abraham di Mesir. Jadi ini kisah tentang ia yang rela mengorbankan istrinya demi keselamatan dia. Jadi istilahnya biar mereka selamat tapi tidak mengakui bahwa Sarah itu istrinya. Mari kita baca dulu biar lebih paham. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan mengatakan itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham, serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritakan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, jadi
apa yang dilakukan Abram ini sudah pastinya salah, saudara. Walaupun memang dia tidak menyakiti orang lain atau seperti apa, tapi demi keselamatannya dia rela istrinya itu istilahnya jadikan tameng buat dia, biar dia bisa selamat gitu. Ini merupakan hal yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan juga. Misalkan nih, ini Tuhan tidak mengirimkan tulah, itu istrinya nanti diapakan gitu sama mereka. Kita nggak tahu ya saudara, jadi apa gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kita itu tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak seperti Abram ini yang akhirnya menjadikan istrinya sebagai tameng agar dia itu selamat gitu. Dan juga dikatakan bahwa biar orang-orang Mesir itu melakukan Abram itu dengan baik, memperlakukan Abram dengan baik. Berarti kan Abram juga ingin diperlakukan dengan baik oleh mereka gitu. Kembali ke tadi, misal pun kita mungkin akhirnya sudah joki tugas terus kita lulus cum laude gitu. Oke, kita punya uang banyak, tapi itu malah dibuat kita joki. Dan itu apakah kalian gak memikirkan bahaya selanjutnya gitu, saudara? Karena saya yakin Tuhan itu pasti akan membuat saudara itu sadar dirinya. Mesti akan ada akhirnya saudara itu sadar bahwa saudara itu salah gitu. Berbicara tentang hal ini juga saya mengingat kejadian tentang Petrus yang menyangkal Tuhan. Jadi dia demi dirinya selamat, dia rela menyangkal Tuhan demi keselamatan. Itu kayak apa ya saudara? Ibaratnya sudah bertahun-tahun menjadi murid Tuhan gitu. Tapi setelah apa yang mereka lakukan bersama-sama gitu, apa yang Petrus lakukan bersama Tuhan itu seketika hilang begitu saja karena Petrus ingin selamat gitu. Ya jadi yang saya bicarakan adalah tentang lebih baik kita tuh menderita, tapi kita tuh bersikap jujur dan bersikap berani gitu, daripada kita berbuat kebohongan ini dan akhirnya malah menjadi batu sandungan buat kita sendiri. Jadi yang perlu saudara ingat bahwa mungkin kalian sedang terdesak akan suatu hal. Mungkin kalian sedang membutuhkan uang misalnya. Saya kemarin habis baca ada seorang ibu yang menjualkan ginjalnya demi utangnya dia gitu. Benar-benar mencari, tapi sebenarnya ternyata itu tuh dilarang, saudara. Memang nggak boleh ya memperjualkan organ tubuh gitu. Jadi memang kadang jalan pintas tuh kita cari gitu. Padahal sebenarnya itu tuh ada jalan yang lain walaupun memang banyak sekali rintangannya gitu. Jadi saya berani katakan bahwa ambillah jalan yang banyak rintangan itu. Ambillah jalan yang banyak lubangnya, banyak rintangannya itu, karena sesuatu yang sebenarnya instan itu tidak baik ya. Ya contohnya mie instan itu juga. Ya itu kan nggak baik kalau saudara makan sehari-hari dan menjadi makanan pokok saudara, itu kan nggak baik bagi kesehatan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tidak boleh menggagalkan segala cara. Walaupun mungkin itu cara yang sebenarnya saudara gampang untuk melaluinya gitu. Jadi lebih baik kita melakukan effort yang lebih akan apa yang ingin kalian dapatkan gitu, saudara. Bersikap jujurlah, walaupun kalian hingga kalian menangis-nangisi itu, hingga kalian kepikiran, stressful gara-gara itu, tapi ingat bahwa Tuhan tuh lebih mengendaki kalian seperti itu daripada kalian tuh bersikap tidak baik gitu, sampai kalian berbohong gitu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin, terima kasih.